الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang penghuni neraka. Syekhul Islam pernah ditanya tentang ma amila ahlun nar, ma amalu ahlin nar wa ma amalu ahlil jannah. Apa saja amalan ahli neraka? Maksudnya amalan apa yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Beliau menjawab secara umum dan ringkas. Amalu ahlin nar, amal-amal yang dilakukan oleh ahli neraka ketika di dunia adalah syirik kepada Allah, mendustakan para rasul, kufur, hasad, dusta, khianat, zalim, berbuat keji, menipu, memutuskan silaturahmi, jubun dari jihad. Jubun itu pengecut, tidak mau jihad ketika diwajibkan jihad. Bakhil. Terus berbedanya antara lahir dan batin. Maknanya lahiriahnya buruk, batinnya menampakkan kebaikan. Berpura-pura baik, seperti orang-orang munafik. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tidak sabar ketika memperoleh musibah. Sombong, tidak mensyukuri nikmat, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, takut kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah, riya dan sum'ah, menyelisihi Quran dan sunnah baik i'tikad ataupun amalan, mentaati sesama makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq, ta'assub kepada yang batil. Ta'assub itu fanatik, walaupun tahu itu salah, keliru, tapi fanatik, dibela mau salah mau benar. Terus istihza terhadap ayat-ayat Allah. Istihza itu mengolok-olok, menjadikan ayat Allah sebagai bahan candaan, bahan mainan, bahan lawakan, menentang kebenaran, menyembunyikan apa yang wajib ditampakkan, seperti menyembunyikan ilmu padahal wajib diajarkan. Sihir, berdurhaka kepada orang tua, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, memakan harta anak-anak yatim, memakan riba, renten, lari dari medan perang, menuduh orang-orang mukminin atau mukminat dengan tuduhan pezina, dan yang lain-lain. Itu dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya terancam masuk neraka. Walhasil seluruh dosa baik berupa meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat,
meninggalkan saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah mampu melakukan haji. Uang memang tidak ada atau kurang, tapi dia punya aset, punya tanah, punya sawah yang bisa dia jual, punya beberapa rumah yang sebagiannya bisa dia jual. Kalau dijual mencukupi untuk ibadah haji. Tapi dia tidak mau menjual karena sayang terhadap hartanya. Maka dia berdosa karena tidak melakukan salah satu rukun Islam. Karena haji itu wajib, punya rumah 2 wajib, tidak wajib punya 2 rumah. Jangankan 2 rumah, 1 rumah juga tidak. Ini ada 2 rumah, 3 atau 4 tapi tidak dijual. Punya sawah, punya kebun tapi tidak dijual untuk menunaikan haji. Maka dia dosa. Atau tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah berkewajiban zakat. Tidak thalabul ilmi. Tidak silaturahmi. Itu semua kewajiban. Jadi baik dosanya karena meninggalkan kewajiban atau karena melanggar larangan. Seperti melanggar larangan itu ada larangan mabuk, larangan berjudi, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menipu, larangan gibah, larangan berdusta, larangan menyakiti hati orang lain, mengganggu tetangga. Itu semua dilarang. Bila itu dilanggar, terancam dengan ancaman neraka. Berdasarkan hal itulah maka penyebab orang masuk neraka bertumpu pada 2 hal. Pertama, meninggalkan kewajiban. Kedua, melanggar apa yang dilarang, apapun bentuknya. Kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, atau dua-duanya, umpamanya dia tidak sholat, juga tukang mabuk. Ada orang Islam yang seperti itu banyak. Cok kalau malam-malam ke diskotik, mereka pada mabuk di sana. Sholat nggak selama mabuk? Ya tentu saja tidak. Kadang-kadang tidak mabuk juga tidak sholat. Tanya apa agamanya? Islam, lihat KTP-nya. Islam suka sholat nggak? Kadang sholat, seringnya tidak. Ya, ada yang begitu. Apakah boleh kita vonis ini calon ahli neraka? Tidak boleh. Karena kita tidak mengetahui akhir dari kehidupannya. Dalam keadaan bagaimana? Sangat mungkin sekarang orang itu durhaka, tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala yang diwajibkan ditinggalkan, segala yang diharamkan dilabrak. Durhakanya besar. Mungkin enggak sebelum matinya orang ini tobat? Sangat mungkin. Tobat, berhenti dari seluruh kejahatannya, lalu beralih dan berubah. Seluruh kewajiban dia lakukan, seluruh yang haram dia jauhi, dan bagus keislamannya sampai akhir hayat begitu. Dan mati dalam keadaan demikian. Maka dosa-dosa yang lalu terhapus. Dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah. Setiap sholat selalu ke masjid. Sebelum azan dia sudah di masjid. Bacanya sebelum sholat, setelah sholat selalu baca Al-Quran. Di mana ada pengajian selalu hadir. Setiap Senin Kamis dia saum, setiap malam dia bangun tahajud. Boleh nggak kita vonis ini orang ahli surga? Boleh? Tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir kehidupannya. Mungkin nggak nanti sebelum matinya dia berhenti dari semua itu, dia sholatnya tidak lagi ke masjid tapi di rumah.
Sampai akhirnya sholat pun ditinggalkan belang-belang. Tahajudnya apalagi ya. Mungkin itu terjadi mungkin karena godaan dunia. Dulu ketika jadi mahasiswa, di luar kuliah dia hadir ke pengajian, dia baca Quran. Terus setiap malam bangun tahajud. Setiap Senin Kamis dia saum. Setelah lulus dia bekerja dan dapat posisi enak. Kalau sudah bekerja terikat, nggak bisa ngaji lagi. Kadang dia ditugaskan ke luar kota. Kadang dia harus lembur. Sampai di rumah lelah. Malamnya tak bisa bangun. Senin Kamisnya tidak bisa saum. Kekajian tidak bisa lagi hadir. Mengalami degradasi iman, penurunan kualitas iman. Akhirnya seluruh amal baiknya yang dulu waktu masih kuliah dilakukan, setelah bekerja mah ditinggalkan. Dulu sebelum azan sudah di masjid, sekarang mah setelah imam salam juga belum wudu acan. Ada yang begitu? Ada. Sampai akhirnya larut oleh urusan duniawi. Ditambah dengan kemewahan hidup dunia. Makin sibuk, makin banyak lembur, makin banyak pekerjaan, makin banyak proyek. Uangnya makin menggunung. Nah, sudah uang banyak mah tergiur dia untuk menikmati limpahan uang dengan cara bersenang-senang yang akhirnya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Amat sangat mungkin. Walhasil selama orang itu hidup, sejahat, sekafir, semusyrik apapun orang itu, tidak boleh divonis calon ahli neraka. Umar bin Khattab dahulu sebelum masuk Islam pernah mau membunuh Nabi SAW. Coba dalam keadaan begitu mati, pasti neraka. Kalau dalam keadaan kafir, musyrik mau membunuh Nabi, mati, pasti neraka. Tapi kan tidak, Allah lalu memberi hidayah, berubah. Tadinya Nabi paling dibenci, sekarang paling dicintai. Tadinya orang yang terburuk sekarang menjadi orang terbaik. Sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan mulia. Beberapa tahun yang lalu ada sutradara film di Belanda membuat film judulnya Fitnah. Isinya apa? Isinya menghujat Nabi SAW. Isinya menghinakan beliau dan malaikat Jibril. Sampai kaum muslimin bereaksi gitu ya, mau dibunuh itu orang itu, dosanya seuduk-uduk. Ya kafir, ya musyrik, ya ateis, dia tanya tidak musyrik. Dia ateis gitu ya. Dia menghina Islam, menghina kaum muslimin, menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Jibril. Oh. Tapi apa yang terjadi? Sekarang masuk Islam. Menyesal dan meminta maaf atas semuanya. Ya. Walhasil setiap orang yang durhaka, segede apapun durhakanya, tidak boleh kita vonis ahli neraka. Karena kita tidak tahu saat-saat akhir dari kehidupannya. Mungkin tobat sebelumnya, mungkin tidak. Adapun kalau kita meyakini seseorang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan memusuhi Islam, mati dalam keadaan demikian, ya kita yakini pasti dia ke neraka. Karena sudah tahu akhir dari kehidupannya. Oleh karena itulah maka selama tidak ada nas Quran atau hadis tentang masuk surga atau masuk nerakanya seseorang, kita tidak boleh meyakini memvonis orang sebagai ahli neraka. Kecuali kalau orang itu disebut oleh Al-Quran sebagai ahli neraka atau oleh hadis sebagai ahli neraka, ya boleh kita yakini.
Contohnya Fir'aun. Fir'aun ahli neraka. Ya wajib kita yakini karena Quran menjelaskan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 97-98, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'auradahumun nar. Fir'aun nanti di hari kiamat memimpin kaumnya, menggiring kaumnya menuju ke dalam neraka, lalu masuk semuanya ke dalam neraka. Al-Quran yang menjelaskan begitu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya masuk neraka. Wajib kita yakini mereka ahli neraka karena keterangan Quran. Ada dua suami tersoleh pada zamannya. Istrinya durhaka. Sampai dua istrinya ini divonis oleh Allah disebut ahli neraka. Siapa dua orang tersoleh tadi? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Manusia tersoleh di zaman itu. Tapi bukan tersoleh dibanding seluruh manusia, ada yang lebih soleh. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh, Nabi Lut berdakwah selama hampir 1000 tahun. Dakwahnya aja itu tanya. Tapi kaumnya tidak ada yang mengikutinya kecuali cuma 13 orang. Cuma 12 orang 13 dengan beliau. Termasuk istrinya, termasuk anaknya tidak beriman. Dan ahli neraka. Allah yang menyatakan demikian. Allah jelaskan dalam At-Tahrim ayat yang ke-10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain fakhanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Kata Allah, Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir, yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua-duanya di bawah bimbingan dua hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, tapi dua-duanya berkhianat. Falam yugni anhuma minallahi syai'a, tidak ada suatu pun yang bisa menyelamatkan kedua-duanya dari azab Allah. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin, masuklah kamu berdua ke dalam neraka secara abadi. Ini vonis dari Allah. Kepada siapa? Kepada istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Boleh kita katakan dua istri ini, istri Nuh, istri Lut, dua-duanya dalam neraka. Boleh, karena Al-Quran menerangkan begitu. Sebaliknya ada manusia durhaka ahli neraka, tapi istrinya solihah dan ahli surga. Siapa manusia durhaka tersebut? Fir'aun, istrinya orang mukmin ahli surga. Siapa nama istrinya Fir'aun ini? Asia, bukan Aisyah. Sedikit beda. Kalau Aisyah siapa? Istri Nabi SAW, putri Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ini Asia. Asia istrinya Fir'aun. Allah menjadikan Asia sebagai ahli surga. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Allah juga memberi gambaran kepada kalian tentang orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa, ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Disebut termasuk Maryam. Setelah itu disebut Maryam. Dua ini
Maryam dan Asiyah, si Fir'aun suaminya masuk neraka, Asiyahnya ahli surga. Maryam tidak memiliki suami di dunia dan ahli surga. Dua wanita ini kelak di surga akan menjadi istri dari Nabi SAW. Nas hadis tentang hal itu yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Qasas fil Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Di antara kisah dua wanita ahli surga ini. Kata Nabi SAW, Asiyah dan Maryam akan menjadi istriku di surga nanti. Berdasarkan hal itu boleh kita katakan ini ahli surga. Maryam dengan Asiyah ahli surga. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ahli neraka. Ya boleh, karena itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kadang ada orang yang masih hidup, kalau tadi kan sudah pada mati ya, istri Nuh, istri Lut, dua-duanya sudah mati. Istri Fir'aun dan Maryam dua-duanya sudah mati. Kadang ada orang yang masih hidup, belum diketahui akhir hayatnya, tapi oleh Allah sudah divonis ahli neraka. Siapa dia? Abu Lahab dan istrinya waktu itu masih hidup. Tapi walaupun masih hidup, Allah sudah menjelaskan bahwa dua orang ini, suami istri ini kompak bingit di dalam menentang dakwah Nabi SAW. Jadi kemana saja Nabi berangkat pergi, selalu diikuti oleh Abu Lahab. Diikutinya bukan untuk didukung, tapi untuk ditentang. Ketika Nabi menyampaikan ayat begini, langsung dipotong oleh si Abu Lahab ini. Istrinya juga begitu aktif menyebar, memprovokasi, jangan percaya Muhammad, jangan sampai masuk Islam, begitu terus. Sampai Allah menurunkan ayat namanya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka tuh kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar celaka. Dia orang kaya dan dia itu orang yang memiliki pengaruh, tapi Allah menyatakan ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada manfaatnya bagi dia kekayaannya dan apapun yang dia lakukan. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk terjerumus ke dalam neraka yang memiliki dzatal lahab, api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pemikul kayu bakar. Kayu bakar neraka. Kenapa? Hammalat itu kemana-mana memikul kayu bakar. Maknanya si istrinya ini ketika di dunia pergi ke sana kemari, mempengaruhi orang agar tidak percaya kepada dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini dua-duanya masih hidup, tapi Allah sudah menurunkan ayat bahwa keduanya ahli neraka, menunjukkan walaupun masih hidup, orang ini akan mati dalam keadaan kafir. Dan betul, Abu Lahab matinya itu di medan perang Badar. Mati dalam keadaan mengenaskan, ya. Boleh kita katakan Abu Lahab itu ahli neraka. Walaupun ini perkara gaib yang kita tidak tahu, kita tidak lihat dan belum terjadi, karena nanti setelah kiamat baru dimasukkannya ke dalam neraka. Tapi Al-Quran sudah menerangkan dia ini ahli neraka bersama istrinya. Selain ayat, ada lagi hadis yang menyebut nama orang sebagai ahli neraka. Nabi SAW suatu saat
bermimpi melihat neraka. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Lalu Nabi SAW melihat seseorang namanya Amr bin Amir al-Khuzza'i. Nabi SAW melihat usus orang ini terburai. Keluar dari perutnya lalu dia menarik-narik di dalam neraka. Menarik si usus yang terburai ini menyeret terus keliling di dalam neraka dalam keadaan terazab, dalam keadaan tersiksa. Siapa Amr bin Amir al-Khuzza'i? Dialah yang pertama kali membuat patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ada lagi orangnya itu belum ada, belum tahu siapa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan ahli neraka. Padahal belum diketahui siapa, tapi kelak di kemudian hari terketahui. Siapakah dia? Dia adalah pembunuh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, qatilu Ammar wa salibuhu finnar. Pembunuh Ammar dan yang merampas hak Ammar itu akan ada di dalam neraka. Dan ternyata terbukti di kemudian hari Ammar terbunuh. Yang membunuhnya bukan orang kafir, sesama muslim, tapi yang menyimpang. Saat itu terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu an. Sampai terjadi peperangan. Ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah. Ammar bin Yasir termasuk yang membela Ali bin Abi Thalib. Maju ke medan perang membela hak Ali sebagai orang yang berhak memegang tampuk kekhalifahan. Kekuasaan sebagai khalifah. Yang lainnya bughat, pemberontak. Nabi SAW menyatakan yaqtuluhu fi'atul baghiyah. Bahwa Ammar ini akan dibunuh oleh fi'atul baghiyah, kelompok bughat, kelompok pemberontak. Lalu Ammar ini berperang membela Ali bin Abi Thalib dan terbunuh di medan perang. Dengan terbunuhnya Ammar, para sahabat, beberapa tabi'in yang membela Muawiyah ingat kepada hadis ini. Bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Bahwa pembunuh Ammar ini akan masuk ke dalam neraka. Maka banyak di kalangan mereka yang kemudian belot. Akhirnya membela Ali bin Abi Thalib dan memerangi Muawiyah. Dan ini ketika Nabi SAW mengatakan ini, itu belum terjadi. Orangnya juga belum diketahui siapa yang membunuh. Tapi Nabi SAW sudah menyatakan qatilu Ammar wa salibuhu finnar. Bahwa pembunuh Ammar ini akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka kalau ada orang tertentu yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran sebagai ahli neraka atau ahli surga, boleh kita katakan bahwa dia adalah ahli surga atau ahli neraka. Adapun yang namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, apalagi orang itu masih hidup, selama dia belum mati dan tidak diketahui bagaimana saat kematiannya, tidak boleh kita memvonis orang sebagai ahli surga ataupun ahli neraka sama sekali. Ya. Yang masuk ke dalam neraka ini tidak sekedar manusia, tapi juga bangsa jin. Baik jin yang kafir termasuk jin muslim yang durhaka. Bisa masuk dulu ke dalam neraka sebagaimana manusia. Manusia muslim. Tapi di kalangan muslim kan banyak yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu tuh
Dari sekarang hidup di dunia juga dia sudah bisa menghitung amal-amalnya sendiri. Kira-kira saya ini lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa. Dia sudah bisa menghitung tuh. Ya, pahalanya dari mana? Paling sholat juga belang-belang. Sekali sholat di rumahnya tetap dosa itu teh. Sholatnya sah tapi dosa. Kok bisa sholat sah tapi dosa? Iya bisa, sebab di dalam sholat banyak kewajiban. Wajib niat yang ikhlas, tidak boleh ria. Ada orang yang ria, sholatnya sah tidak? Sah, tapi dosa karena rianya. Ada orang yang di dalam sholatnya nambah-nambah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak mutaba'ah. Mutaba'ah wajib. Salatnya sah tidak? Sah, tapi dia dosa. Ada orang yang salatnya tidak di awal waktu. Begitu zuhur tenang. Nanti jam 2:30 menjelang asar baru salat. Salatnya sah apa tidak? Sah, tapi dia dosa karena menunda-nunda. Ada orang yang mampu datang ke masjid berjamaah, tapi dia sholat sendirian walaupun di awal waktu. Pas adzan berkumandang dia wudhu, pas beradzan dia langsung sholat di rumahnya, tidak ke masjid. Sholatnya sah apa tidak? Sah, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Jadi orang-orang itu walaupun sholatnya sah, tapi dia berdosa karena banyak kewajiban yang tidak tertunaikan selama sholatnya. Orang sholat tapi malaweng, tidak khusyuk, ngalamun sampai yang 4 rakaat jadi 5 rakaat karena lupa. Sholatnya sah tidak? Sah, tapi dia berdosa. Tahu dari mana dosa? Tahu dari Quran, karena Allah mengancam orang demikian. Fawailul lil musallin. Wail tuh, celaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya yang tidak khusyuk, tidak ada efek, yang ria. Nah itu menunjukkan itu dosa. Bukan sholatnya yang dosa, tapi riaknya di dalam sholat dan ketidakkhusyuannya di dalam sholat. Nah itunya yang dosa. Berdasarkan hal itulah, maka banyak kaum muslimin yang masuk dulu ke dalam neraka, tapi tidak akan abadi. Termasuk bangsa jin. Masuk nerakanya bangsa jin oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Karena jin harus ibadah sama dengan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah jin sama dengan ibadah kita. Sholatnya, saumnya semuanya sama. Nabinya sama, bacaannya sama, Qurannya sama. Tidak ada perbedaan. Cuma tidak ada nabi di kalangan para jin. Semua nabi dari kalangan manusia dan jin ikut kepada nabi manusia. Makanya banyak para jin yang belajar juga kepada manusia. Ikut hadir di kajian-kajian seperti ini. Cuma kita tidak melihat. Kita tidak mengetahui. Nah di kalangan jin ada yang dimasukkan ke dalam neraka seperti manusia. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antara surah Al-An'am 128 menyatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istaktsartum minal ins. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh jin dan manusia. Lalu Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian sudah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Dalam surah Maryam ayat yang mulai dari ayat yang ke 68 sampai ke 70, Allah menerangkan para setan juga masuk neraka. Dari kalangan jin maksud setan di sini. Allah berfirman, "Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin, thumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya, thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani ittiya, thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha silliya."
Kata Allah, demi Allah kami pasti mengumpulkan mereka manusia dan para setan, lalu kami hadirkan mereka di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Semuanya, setan juga berlutut. Dikumpulkan bersama para pengikutnya. Lalu kami cabut, kami tarik dari setiap kelompok siapa di kalangan mereka yang paling durhaka kepada Allah. Kemudian kami lebih mengetahui orang-orang yang lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi para jin juga sama seperti itu. Penuhnya neraka oleh manusia dan jin. Allah berfirman, "Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar." Masuklah kalian ke dalam neraka wahai bangsa jin dan bangsa manusia yang terdiri umat-umat sebelum kalian. Lalu mereka itu dibolak-balik seperti sate di atas neraka. Bedanya kalau sate bukan di apinya, tapi di atas baraknya ya. Di atas bara api. Kalau kena apinya gosong nanti. Ini di atas baraknya dibolak-balik. Ini mah di apinya di dalam neraka. Allah berfirman, "Fakubkibu fiha wa hum wal ghawun wa junudu iblis ajmain." Mereka itu dibolak-balik di dalam neraka bersama orang-orang yang durhaka dan tentara-tentara iblis seluruhnya. Allah pun berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jins." Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan bangsa jin dan manusia. Walhasil yang masuk ke dalam neraka tidak hanya bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Adapun dari kalangan para malaikat nggak ada yang ke surga, nggak ada yang ke neraka karena mereka tidak dihisab. Mereka itu tidak ditaklif, diberi kewajiban ibadah yang syar'i. Ibadah mereka adalah ibadah jabali. Makna ibadah jabali, mereka diciptakan untuk ibadah dan tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menolaknya. Sudah begitu saja. Otomatis. Seperti kita bernafas. Apakah kita bernafas ini ikhtiar kita? Tidak ya. Otomatis tidak terasa. Lagi tidur, lagi pingsan juga tetap bernafas. Lagi bicara juga tetap bernafas. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang bernafas. Tidak diikhtiarkan. Nanti saya bernafas dulu. Terus ngobrol dan berhenti nafasnya. Tidak begitu. Jibili itu namanya ya. Nah, malaikat ibadah mereka kepada Allah seperti itu. Adapun jin dan manusia ibadahnya ibadah syar'i. Diberi keinginan untuk menolak, diberi kemampuan untuk menolak. Kalau keinginan dan kemampuannya ini untuk menolak diikuti, durhaka. Tapi kalau umpamanya keinginannya malah ibadah, ya, ingin taat, ada keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak, tapi dia tidak menolak, tetap ibadah kepada Allah, maka diberi pahala. Nah, atas pahala dan dosa inilah nanti manusia diberi balasan, apa dengan surga, apa dengan neraka. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Nanti di hari Senin yang akan datang kita akan membahas beberapa dosa yang menyebabkan seorang muslim masuk ke dalam neraka walaupun tidak abadi ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Ya, syukran Ustaz atas pemberian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Ustaz. Dari Abu Safia di Sersan Bajuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perokok bisa diancam menjadi ahli neraka juga? Ustaz, syukran jazakallah. Barakallahu fi. Apakah perokok diancam dengan neraka?
Merokok dosa apa tidak? Dosa. Dari mana kita tahu dosa? Karena dalam merokok terkandung pelanggaran terhadap banyak ayat dan banyak hadis. Pertama, menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Orang yang merokok itu pasti binasa dengan kadar yang berbeda-beda. Sedikit demi sedikit, tidak banyak ya, tidak ujug-ujug gitu, tapi puluhan tahun. Kualitas hidupnya itu menurun karena terganggu oleh penyakit akibat rokok. Nafasnya pendek, batuk-batuk, dadanya mungkin nanti panas dan engap dan seterusnya ya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya. Kedua, karena itu merusak. Merusak apa? Merusak diri sendiri. Secara perlahan-lahan dan pasti. Slow but sure. Perlahan tapi pasti. Step by step. Selangkah demi selangkah. Tidak ujug-ujug tapi bertahap gitu ya. Nah, maka itu kezaliman terhadap diri sendiri. Dan zalim terhadap diri sendiri atau zalim kepada siapapun itu dosa. Tidak dosa kecil tapi dosa besar. Allah berfirman tentang ciri orang bertakwa. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan bila orang bertakwa itu berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri. Ini dua-duanya dosa dan dosa besar. Mereka cepat tobat kepada Allah. Ya. Karena ini zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada diri sendiri adalah dosa besar. Itu yang kedua. Ketiga, dia tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Apalagi kalau umpamanya nih merokoknya di hadapan orang. Orang itu terugikan. Pertama, dia menghisap asapnya. Kedua, asapnya itu nempel di baju, nempel di ini jadi bara raunya. Dari rumah sudah sengit, sudah mandi, sudah pakai parfum gitu. Naik angkot, di angkot ada yang wah jadi bara rauni. Dan nempel paguh itu tehnya. Maka terzolimi oleh orang lain terzolimi. Ya. Belum nafasnya. Nafasnya itu selalu mengeluarkan nikotin dengan kadar tertentu. Karena nikotinnya itu nempel di paru-parunya tuh. Terhembuskan lagi oleh apa? Oleh nafasnya. Maka terhisap oleh orang-orang di rumahnya dia bernafas terus. Nikotinnya nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di baju. Ada anaknya, ada cucunya, ada orang lain yang dekat ke menghisap. Sedikit demi sedikit mereka terkontaminasi, teracuni, ikut ya. Padahal temais temelem kata orang Sunda namanya. Tidak berbuat apapun tapi kena getahnya, zalim. Apalagi kalau kita sholat, Allahu Akbar, di samping kita datang orang yang perokok, walaupun merokoknya kemarin. Dari kemarin sampai sholat itu tidak merokok lagi. Tapi bau rokok yang nempel di badan itu kecium apa tidak? Kecium. Apalagi sebelum ke masjid dia ngerokok, setelah itu terus ke masjid langsung takbir. Wah, menyengat banget nih. Nah, saya pernah umpamanya pas di mobil ada orang yang ikut ke mobil. Dia tidak merokok waktu itu, tapi begitu masuk ngelekap tenan bahasa Indonesia, ngelekap tuh udaranya itu tidak keluar, rokok ya rasa perokok yang nempel di badannya gitu ya. Itu sampai ongkek, dibuka saja jendelanya itu. Punten itu ya orang terkontaminasi ya. Orang kita menghisap bau rokok dan nikotin dari baju yang nempel di bajunya tuh. Aduh bingung mau diturunkan gimana, tidak diturunkan gimana ya. Zalim apa tidak tuh orang? Zalim bingit sih. Nah karena itulah itu dosa dan tidak kecil dosanya, besar ya. Nah, setiap dosa dengan dosanya terancam dengan azab neraka. Sama dengan umpamanya kita menggibahi.
Dengan menggibahi dosanya dia terancam oleh neraka. Baru terancam. Apakah nanti pasti masuk neraka? Nah, kita tidak boleh begitu karena kita tidak tahu apa akhir kehidupannya. Mungkin nggak si perokok ini nanti berhenti tobat? Mungkin banyak. Mungkin di kalangan yang ada di sini banyak yang mantan perokok ya dulu. Tapi karena hidayah Allah bisa berhenti. Walaupun ada yang masih. Oleh karena itulah maka orang itu terancam dengan neraka karena dosa yang dilakukannya. Pasti nggak masuk neraka? Kita tidak boleh memastikan, ya. Nanti ke surga atau ke nerakanya itu dikalkulasikan dengan dan ditimbang dengan pahala, ya. Ini dosa akibat ghibah, dosa akibat berdusta, dosa akibat fitnah, menyakiti orang lain, dan dosa akibat merokok itu dihitung. Nah, terus pahalanya, pahala sholat, pahala saum, pahala ini dihitung, nanti ditimbang. Mana yang lebih berat, ya? Nah, maka merokok menambah berat timbangan amal buruk. Merokok menambah berat timbangan dosa. Padahal sehari berapa jam kita merokok? Merokoknya tidak jam-jaman, tapi cuma memenitan. Ada sebatang semenit, 5 menit. Ada ya mungkinnya berapa batang tah? Kalau umpah 10 batang atau 12 batang sebungkus 12 batangnya. 5 kali 12 berapa? Sejam tuh ya. Nah, itu baru merokoknya. Belum kezalimannya tuh ya, mengganggu orangnya. Jadi dari satu rokok ini menghasilkan dosa dari beberapa sisi. Dosa merokoknya iya, dosa zalimnya ke orang iya, dosa meracuni orangnya juga iya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mualnya mal eno ngarokok. Yang masih hentikan itu berbahaya. Tidak berbahaya untuk kita, untuk keluarga kita. Tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Itu menumpuk-numpuk timbangan dosa ya. Berhenti. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada siapapun yang masih merokok untuk menghentikan rokoknya. Ya, sudah cukup sampai di sini, cuma satu pertanyaan karena waktunya habis. Kita jam 9 ada kajian tentang Ya'juj dan Ma'juj di mana? Di Pusdai jam 9 ya. Jangan telat, kajiannya insya Allah seru. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.